saya nggak mau di belakang, imam di depan gitu. Kayak tadi imam lupa kita harus pada posisinya kan yang di belakang itu yang teriak. Ada yang teriak-teriak yang belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sirri wal wafa wa ba'du. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Sadaqallahul 'aliyyul 'azim wa balagha rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, patutlah kita berbangga dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam yang asrul awakhir ini atau 10 malam yang terakhir ini kita masih istiqomah menjalankan ibadah salat tarawih maupun puasa di siang hari, dan mudah-mudahan ibadah kita di bulan suci Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam senantiasa kita curah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi dan rasul pilihan yang tidak pernah keluar dari mulut dan kata-kata dusta, yang keluar dari mulutnya adalah mutiara-mutiara hikmah yang sampai hari ini kita masih meneladani beliau. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita bersolawat dan mengamalkan sunnah-sunnahnya, kelak kita akan mendapatkan syafaatul uzmanya di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan suci Ramadan diistilahkan oleh para ulama sebagai bulan taubat atau syahrul taubat, bulannya pertobatan seorang hamba kepada Sang Khaliq yaitu Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita belum memahami apa sebenarnya taubat atau taubatan nasuha yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Taubat sendiri itu berasal dari bahasa Arab yang diambil akar katanya yaitu taba yatubu taubatan, yang artinya kembali. Kembali kemana dan kembali kepada siapa? Yaitu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita. Di dalam istilah bahasa Arab, bahkan di Al-Qur'an ada kata selain taubat yang menunjukkan kepada manusia untuk kembali atau pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu mengucapkan kalimat itu ketika tertimpa musibah ataupun tertimpa yang namanya kematian, yaitu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Raji'un itu pun artinya kembali, tetapi apa perbedaan antara keduanya? Taubat itu kembali secara ruhan, secara non-fisik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau raji'un kembali ruhan wal jasadan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jasad dan ruh kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi taubat hanya ruh kita yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi jasad kita masih menyatu dengan ruh. Kenapa demikian? Karena ketika Allah lahirkan manusia ke bumi, ke dunia ini, manusia dilahirkan dalam keadaan fitrah, keadaan suci tanpa noda sedikit pun. Ketika ia tumbuh besar sampai hari ini, ada yang usianya 20 tahun, 30 tahun, bahkan 60 tahun, melalui proses yang begitu panjang dalam hidupnya, noda-noda banyak yang mewarnainya, terutama noda-noda yang disebabkan oleh kemaksiatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka
yang dulu kita terlahir dalam keadaan suci, kemudian dalam perjalanan hidup kita tergoda dan terlena oleh bujuk rayu setan, maka Allah adakan konsep taubat agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan suci sebagaimana ketika kita dilahirkan dahulu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin lihat bagaimana Allah mengilustrasikan seorang hamba yang bertobat dan tentu tobat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, itu bisa terlihat dari minta maafnya seorang anak kepada seorang ibu. Coba perhatikan, sedurhakanya anak, sebegitu menyakitkannya anak kepada hati seorang ibu, ibu tanpa mengucapkan yang lainnya, ketika anak datang dan meminta maaf kepada ibunya, ibunya langsung mengatakan, "Nak, kamu sudah aku maafkan sebelum kamu minta maaf." Betul tidak ibu? Betul tidak ibu? Betul. Mengapa demikian? Seolah-olah Allah ingin memberikan pelajaran kepada kita. Kenapa? Karena di dalam diri seorang perempuan atau seorang ibu ada yang namanya rahim. Rahim memiliki dua makna. Makna biologis, rahim itu adalah organ dalam tubuh seorang perempuan yang tidak diberikan oleh Allah kepada laki-laki. Oleh karenanya perempuan bisa melahirkan. Yang kedua, makna spiritual rahim adalah merupakan sifat Allah Subhanahu wa taala yang artinya Maha Penyayang. Oleh karena itu, Allah seakan-akan ingin memberitahu kita, ketika kamu meminta maaf kepada ibumu, sedangkan engkau telah menyakitinya berkali-kali, kau minta maaf pada ibumu, ibumu langsung memaafkanmu. Begitulah cara Allah ingin memberikan pelajaran kepada kita. Dan ketika kita datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kemaksiatan dan dosa yang berkelimangan, seolah-olah Allah ingin mengatakan, "Aku akan memaafkanmu sebagaimana ibumu memaafkanmu." Karena di dalam diri ibumu terdapat nama atau asmaku yang bernama Ar-Rahim, yang artinya Maha Penyayang. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di akhir-akhir bulan suci Ramadan ini, marilah kita perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon ampun dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang sebenar-benarnya sebagaimana Allah firmankan di dalam Al-Qur'an, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha." Wahai orang-orang yang beriman, kembalilah kamu kepada Tuhanmu sehingga kamu benar-benar kembali yang benar, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosamu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah seakan-akan malu jika Allah tidak mengampuni dosa seorang hamba-Nya. Dan itu terkonfirmasi di dalam sebuah hadis qudsi yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Hadis itu berbunyi, "Walau balaghat dhunubuka ala as-sama summa astaghfartani ghafartu laka." Wahai manusia, wahai anak Adam, jika kamu datang kepadaku dengan membawa dosa setinggi langit bahkan seluas bumi, dan kau meminta ampun kepadaku dengan sungguh-sungguh, maka aku akan mengampunimu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan di ayat lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin." Yang artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang mensucikan dirinya. Rabaklah diri kita pada hari ini. Jikalau diri kita hari ini merasa dosa-dosa kita di masa lalu begitu banyak, dosa-dosa kita apakah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala,
yakinlah pada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Dan selalu husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala, dosa apapun yang kita lakukan selama tidak menyekutukannya sampai mati, insya Allah Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, namun para ulama memberikan syarat-syarat tertentu bagi orang-orang yang ingin bertobat, dan taubatnya itu taubatan nasuha dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu syaratnya? Para ulama mengatakan syaratnya ada 3 jika itu dosa kita berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa contohnya? Kita melanggar perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak sholat, tidak puasa, minum khamar, berzina dan lain sebagainya, maka itu hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya 3. Yang pertama, meninggalkan semuanya itu dan membencinya. Ketika kita sudah tinggalkan dan membencinya, maka yang kedua adalah menyesali semua yang pernah kita lakukan. Dan yang ketiga, kita bertekad dalam diri kita tidak akan kembali kepada kemaksiatan itu. Dan syarat itu merupakan syarat diterimanya ibadah kita dan taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah menguatkan diri kita untuk bisa melakukan syarat taubat yang 3 terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan jikalau dosa kita itu berhubungan dengan orang lain, dengan manusia, dengan tetangga, dengan yang lainnya, maka ditambah 1 syaratnya, yaitu meminta keridhaan orang-orang yang telah kita zalimi, meminta kehalalan atas apa yang mungkin dulu kita pernah curi, meminta keikhlasan atas apa yang dulu mungkin mereka kita gibahi dan lain sebagainya. Tentu syarat yang 3 itu mungkin bisa kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya adalah syarat yang keempat. Jika dosa kita lakukan kepada saudara kita, kepada tetangga kita, maka syaratnya adalah kita harus meminta maaf langsung kepada orang tersebut. Jika tidak, maka itu akan terbawa sampai akhirat nanti. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka di 10 akhir bulan suci Ramadan ini, mari sama-sama kita lakukan 3 syarat tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita memulai untuk tidak menyakiti hati orang lain, untuk tidak mengambil hak orang lain. Karena apa? Karena konsekuensinya jika kita mau bertobat, kita harus meminta halal dan ridho dari orang tersebut. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kekuatan kepada kita dan menjadikan diri kita senantiasa bertobat dari hari ke hari, dan mudah-mudahan Allah predikatkan kita sebagai at-tawwabin, yaitu orang-orang yang bertobat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wa nanusikum wa nafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.